AST 2403 Batu Mata Dewa, mata kiri boneka pertempuran dewa. Ketika King Sui menerima batu hangat ini, dia tercengang. Dia segera tahu untuk apa itu. Batu mata surgawi. Efek, dapat digunakan untuk menambal beberapa hal misterius. Itu hanya yang sederhana. King Sui segera memikirkan wayang pertempuran surgawinya sendiri. Wayang pertempuran surgawi rusak. Meskipun bisa digunakan, itu tidak bisa melepaskan semua kekuatannya. Apakah itu bahkan bisa melepaskan 10% dari kekuatan sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak yakin. Di masa lalu, King Sui telah mempertimbangkan bagaimana dia bisa memperbaiki wayang pertempuran surgawi ini, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara. Ada Trap Masters di 9 benua tetapi dia belum pernah berhubungan dengan seseorang yang memiliki keterampilan luar biasa. Dia berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk pergi dan mencoba peruntungannya untuk mencari master perangkap di 3 wilayah atas di masa depan. Dia tidak menyangka akan menemukan hal ini sekarang. Itu membuat King Sui sangat senang. Nyonya, benda ini bisa memperbaiki beberapa hal khusus. Aku membutuhkannya. King Sui tidak menyembunyikan ini. Wanita tua itu tersenyum, saya sangat senang Anda menyukainya. Ini bagus. Saya selalu menggunakan ini untuk menghangatkan tangan saya. Di musim dingin saat dingin, kami menghangatkannya. Nyonya, bolehkah saya pergi ke rumah Anda untuk melihat-lihat? King Sui tersenyum dan berkata. Wanita tua itu tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah, tidak jauh, tapi terlalu kumuh. King Sui tersenyum. Dia menyuruh yang lain untuk tinggal di sini dan menunggunya sementara anak laki-laki kecil itu mengikuti mereka ke rumah wanita tua itu. Meskipun disebut rumah mereka, itu lebih seperti tenda besar yang kokoh. Hal-hal di rumah itu sangat sederhana. Itu tidak terlalu berantakan. Karena tidak banyak hal, sulit untuk menjadi berantakan. Nyonya, minumlah pil obat ini. Ini dapat meningkatkan kekuatan Anda dan membuat Anda tidak merasa kedinginan di musim dingin. King Sui mengeluarkan pelet emas Xiantian. Wanita tua itu memandang King Sui, merasa sedikit bingung. Nyonya, jangan khawatir. Saya tidak bermaksud jahat. Bagaimana Anda akan menghangatkan tangan Anda di musim dingin ketika Anda memberi saya batu itu? King Sui tidak akan pernah egois terhadap orang yang telah membantunya. Wanita tua itu tersenyum, aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki niat buruk terhadapku. Aku tidak punya apa-apa atas namaku. Wanita tua itu memakan pelet emas Xiantian. Setelah putaran pembersihan kotoran, wanita tua itu tampak seperti menjadi 10 tahun lebih muda. Lebih penting lagi, rasanya seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Setelah mencapai Xiantian, wanita tua itu juga bisa mengenali beberapa teknik bela diri sederhana. Wanita tua itu tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru besar dan ingin bersujud kepadanya. Tentu saja, bukan karena dia ingin menjadi muridnya, tetapi hanya karena dia ingin mengucapkan terima kasih. King Sui dengan cepat mengangkatnya dan tidak membiarkannya berlutut. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu akan memperpendek umurku jika kamu melakukan ini. Tuan, saya tidak menyangka pil obat ini begitu berharga. Jika saya tahu, saya akan memberikannya kepada cucu saya, kata wanita tua itu dengan menyesal. Nyonya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Cucu Anda masih muda. Saya akan berada di sini sebentar dan akan mengajarinya beberapa hal. Saya akan membeli rumah nanti dan Anda berdua bisa datang. Akan lebih mudah bagiku untuk mengajarinya. King Sui menatap bocah kurus dan lemah itu. Bakatnya biasa-biasa saja. King Sui tidak ingin mengubah hidupnya tetapi hanya berharap bahwa dia dapat memiliki beberapa perbaikan dalam hidupnya saat ini. Terima kasih, terima kasih. Suan petik terbalik cepatlah bersujud kepada Tuan. Wanita tua itu berterima kasih kepada King Sui sebelum berbalik untuk berkata kepada bocah lelaki itu. Bocah laki-laki itu segera berlutut, terima kasih guru. Kami tidak memiliki afinitas untuk menjadi tuan dan murid. Berapa banyak yang dapat Anda pelajari selama periode waktu ini akan tergantung pada nasib Anda sendiri. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, maka Anda harus mempelajari apa yang saya ajarkan kepada Anda dengan serius. King Sui tersenyum dan menepuk kepala anak kecil itu. Terima kasih guru. Saya tahu bahwa saya tidak berhak menjadi murid Anda, tetapi dalam hati saya, Anda adalah guru saya, kata anak kecil itu dengan serius. Baiklah, bangunlah. Aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. King Sui tahu bahwa anak kecil ini sangat pintar. Dia menekan tangannya pada titik akupuntur Baihui anak itu di bagian atas kepalanya dan melanjutkan dengan infus kekuatan tingkat awal. Beberapa hal tersalurkan ke dalam pikiran bocah itu, antara lain Tai Chi, bentuk harimau, langkah hantu,
teknik dasar pedang, dan hal lainnya. Hal-hal ini adalah dasar-dasarnya. Strength Infusion seperti sebuah pengalaman, meninggalkan jejak di benak pihak lain. Seolah-olah orang tersebut telah berlatih hal-hal ini berkali-kali. Itu pasti sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang. Persyaratan untuk Strength Infusion sangat tinggi dan memiliki penipisan yang luar biasa bagi orang yang melakukannya. Kebanyakan orang hanya akan menanamkan hal-hal yang paling mendasar. Kamu harus bekerja keras untuk mengolah ini. King Sui melepaskan tangannya dan berkata, "Saya akan." King Sui kemudian kembali ke tempat sebelumnya bersama dengan wanita tua dan bocah lelaki itu. Kelompok itu menemukan sebuah manor di sekitarnya. Dengan uang dan kondisi yang cukup, apapun bisa dibeli. Tentu saja, uang yang dimaksud bukanlah emas atau perak, tetapi segalanya. Misalnya, itu bisa berupa pil obat, atau membantu seseorang untuk memperpanjang umurnya. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia tidak berkultivasi tetapi mulai mengutak-atik batu mata surgawi itu. King Sui berjalan ke Divine Battle Puppet dan melihat Divine Eye Stone di tangannya. Dia kemudian meletakkannya di mata kiri Divine Battle Puppet. Sebuah cahaya merah menyala. Apa yang mengejutkan King Sui adalah bahwa setelah batu mata surgawi bersinar dengan tanda cahaya itu, ia bergabung dengan mata kiri wayang pertempuran surgawi. Dia kemudian menyadari bahwa mata kiri Divine Battle Puppet telah berubah, seolah-olah Divine Eye Stone telah tertanam di sana. King Sui kemudian melihat ke mata kanan Divine Battle Puppet. Sebelumnya, ada mata di sana juga, tetapi setelah batu mata surgawi tertanam, dia menemukan bahwa mata saat ini sangat kuat. King Sui tidak tahu mengapa ini akan terjadi. Dia tidak bisa tidak melihatnya dengan teknik penglihatan surgawinya. Boneka pertempuran surgawi. Boneka pertempuran tingkat dewa. Rusak, bisa diperbaiki. Saat ini dapat mencapai kekuatan 10 triliun Dao Force. Membutuhkan pengakuan pemilik. Dikendalikan oleh kesadaran. Metode untuk pengenalan pemilik, dapatkan 10 tetes esensi darah dan masukkan ke titik akupuntur Tiantu, titik akupuntur Sanzong, titik akupuntur Lingtai, titik akupuntur Senfu. Sebelumnya, kekuatan wayang pertempuran surgawi berada pada 6 triliun kekuatan Dao, tetapi sekarang, dengan satu batu mata surgawi, kekuatannya telah mencapai 10 triliun kekuatan Dao secara langsung. Divine Battle Puppet tidak akan terpengaruh oleh Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Drum, tetapi dapat menerima dukungan dari formasi dan Battle God Halo. 1-0, membuat seluruh dunia berbeda. 100.000 Wan ini memiliki 1-0 lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya. Namun, di wilayah surga yang ditinggalkan, kekuatannya saat ini telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai seseorang di area ini. Oleh karena itu, bala bantuan lainnya tidak berguna. Namun, jika melemah, maka efek penguat bisa diterapkan. Saat ini, King Sui juga tercengang. Wayang pertempuran surgawi telah jauh melampaui dia sekarang. Jika mereka tidak berada di wilayah surga yang ditinggalkan, dengan bantuannya, itu bisa mencapai kekuatan 20 triliun Dao Force. Betapa menakutkannya ini. Batu mata surgawi, King Sui melihat ke mata yang lain dan kemudian ke bagian lain dari wayang pertempuran surgawi. Dia tidak tahu apa lagi yang diperlukan untuk sepenuhnya memperbaiki wayang pertempuran surgawi. Pada saat itu, seberapa mengerikan jadinya. Hanya butuh sedikit kesadaran King Sui untuk mengendalikan wayang pertempuran surgawi. Itu seperti tangan King Sui, menjadi bagian dari dirinya dan dengan demikian dia tidak akan terganggu untuk mengendalikannya. Saat ini, kekuatan King Sui cukup bagus. Oleh karena itu, dia melakukan sparring dengan Divine Battle Puppet di alam Valet Jade Immortal. Perdebatan ini mengejutkan King Sui. Mengesampingkan betapa menakutkannya wayang pertempuran surgawi itu, ia juga tidak takut akan racun, memiliki tubuh yang sekuat berlian, dan memiliki kekuatan kekerasan yang tak ada habisnya. Itu seperti kecoa yang tidak bisa mati. Sebuah robot pertempuran. Ini adalah orientasi yang diberikan King Sui pada wayang pertempuran surgawi. Saat itu muncul, itu bisa menghapus seluruh kota surga yang ditinggalkan. Ketika King Sui keluar keesokan harinya, wanita tua itu sudah pergi untuk mendirikan kiosnya. Namun, anak kecil itu berdiri di luar pintu King Sui. Ketika dia melihat King Sui, dia berkata dengan hormat, "Tuan." King Sui tersenyum dan menepuk kepalanya. Bocah ini berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Setelah mandi dan berganti pakaian baru, dia dianggap anak yang cukup tampan dengan sepasang mata yang tampak cerdas. "Ayo, kita akan pergi dan berlatih seni tinju." King Sui memimpin dan menuju ke halaman yang luar. AST 2404 buah hati, berita Tante Lingyan. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari sejak King Sui tiba di kota surga yang ditinggalkan.
Dia berencana untuk tinggal di sini sementara dan telah menanyakan secara luas tentang situasi di kota surga yang ditinggalkan. Kota surga yang ditinggalkan berbeda dari tempat lain karena mereka dapat bertemu orang-orang yang berasal dari 3 wilayah atas. Di tempat lain, bahkan dalam keberadaan seperti kota Zongyuan, tidak akan ada individu atau pengaruh dari 3 wilayah atas. Paling tidak, itu akan tampak seolah-olah tidak ada. Baik istana surgawi dan gerbang iblis hadir di kota surga yang ditinggalkan, dan mereka sangat kuat, di antara pengaruh teratas di sini. Berita mengejutkan lainnya yang diperoleh King Sui adalah kemungkinan besar Tantai Lingyan ada di sana. Itu karena cabang gerbang iblis telah digabungkan baru-baru ini. Untuk dapat menggabungkan organisasi seperti gerbang iblis di tempat kota surga yang ditinggalkan, King Sui pada dasarnya yakin bahwa Tantai Lingyan telah datang. King Sui ingin segera mencari Tantai Lingyan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan siapapun di kota surga yang ditinggalkan. Tentu saja, dia tidak berencana untuk membunuh Tantai Lingyan. Wanita itu menjadi sangat jauh dan King Sui tidak yakin apakah dia bisa membantunya mengingat ingatannya. Dia sangat dingin sekarang, tetapi dia sangat baik di masa lalu. Hanya saja dia bukan lagi orang yang dulu. Sifat iblis di tubuhnya telah menyebabkan dia mengalami perubahan. Darah iblis Sein sangat mendominasi dan King Sui tidak yakin bagaimana dia bisa meniadakannya. King Sui mengeluarkan buah Heart Mechet. Itu adalah 2 buah merah cerah yang berkilau dan lembut. King Sui telah menyimpannya selama ini. Dia telah mendapatkan buah-buahan ini di masa lalu dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya seumur hidup ini. Itu karena dia tidak ingin menggunakan buah hati untuk mendapatkan cinta seorang wanita. Dia melihat ke buah hati. Dia tidak tahu apakah dia akan menggunakannya. Buah Heart Mechet tidak akan mempengaruhi apapun tentang orang tersebut, tetapi hanya membuat 2 orang yang menggunakan buah tersebut saling jatuh cinta. King Sui ingin menggunakan buah hati untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka buah Heart Mechet dapat menyebabkan kerusakan besar. Itu karena kedua belah pihak akan saling jatuh cinta satu sama lain. Itu akan menjadi cinta yang tidak rasional. Jika itu terjadi, 2 kemungkinan situasi bisa terjadi. Yang pertama adalah Tantai Lingyan akan meninggalkan gerbang iblis menuju King Sui. Kemungkinan lain adalah bahwa King Sui akan membuang segalanya untuk Tantai Lingyan, dan bahkan bergabung dengan gerbang iblis. King Sui menyimpan buah Heart Mechet. Dia tidak tahu apakah mereka akan begitu mendominasi. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin menggunakannya. Dia hanya akan mencobanya jika tidak ada cara lain. Dia merasa bahwa kemungkinan untuk bisa mengembalikan ingatan Tantai Lingyan sangat tinggi. 2 hari kemudian, Nuolan menemukan King Sui. Saudari Nuolan, duduklah. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? King Sui menyuruh Nuolan untuk duduk. Semuanya sudah jelas. Dia sekarang adalah pemimpin sekte gerbang iblis. Terlebih lagi, istana surgawi di sini tidak dapat melawan mereka. Mereka bertempur sekali, setengah bulan yang lalu dan tuan istana-istana surgawi terluka, kata Nuolan. King Sui mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa saat, aku mengerti. Setelah makan siang, King Sui pergi sendiri dan menuju utara. Mereka masih sangat jauh dari istana surgawi. Bagaimanapun, kota surga yang ditinggalkan sangat besar dan setiap pengaruh besar memiliki wilayahnya sendiri. Tidak lama kemudian, King Sui melihat istana surgawi. Istana surgawi dibangun di gunung langit setempat. Ada gunung langit di kota surga yang ditinggalkan dan itu adalah pegunungan terbesar di sana, itu berkelok-kelok seperti naga besar. Istana surgawi bukan satu-satunya yang dibangun di gunung langit. Semua pengaruh besar pada dasarnya berbasis di sana, hanya di bagian gunung yang berbeda. Gunung langit dianggap sebagai mata air spiritual. Sebuah sekte dapat dibangun di mana mata air spiritual dapat ditemukan. Gunung itu sangat besar dan puncaknya sangat luas, seperti dataran tinggi. Ini menunjukkan betapa luasnya Sky Mountain itu. Bangunan istana surgawi juga sangat tinggi. Mereka tidak banyak bangunan paviliun dan lebih seperti sebuah istana. Warna mereka pedesaan dan mengesankan. Saat ini, istana surgawi dipenuhi dengan perasaan tertekan. Bahkan King Sui bisa merasakannya sambil berdiri jauh. Ada 4 pria yang berjaga, 2 pria parubaya dan 2 pria muda. Ketika mereka melihat kemunculan King Sui yang tiba-tiba, mereka segera menghentikannya dan bertanya, siapa kamu? Apa yang penting membawamu ke sini? Orang yang melangkah maju adalah pria parubaya. Dia sangat kuat, dengan janggut dan tampak sangat gagah. Dia memiliki sepasang mata besar seperti sapi. Saya di sini untuk bertemu dengan tuan istana Anda. Saya seorang tabib, kata King Sui. Tuan istana kita tidak akan bertemu siapapun. Silakan kembali, kata pria itu langsung.
Aku adalah dewa pertempuran. Aku bisa menyembuhkannya. Aku juga akan membantu istana surgawimu untuk menangkis gerbang iblis. Beritahukan ini pada tuan istanamu, kata King Sui langsung. Pria itu ingin mengatakan sesuatu tetapi pria lain yang tampak lebih ilmiah tersenyum dan berkata, kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan masuk dan memberi tahu dia. King Sui tidak menunggu lama sebelum pria itu kembali. Tidak hanya dia kembali, tetapi ada juga 3 pria di belakangnya. Salah satunya adalah seorang lansia dengan cambang putih dan mata yang cerah seperti bintang. Dia memiliki watak misterius yang memudahkan seseorang untuk memiliki kesan yang baik tentang dirinya. 2 sisanya adalah pria parubaya dengan penampilan biasa-biasa saja. Namun, keduanya tampak dewasa dan dapat diandalkan, tampaknya dengan keterampilan yang baik. Salah satu dari mereka mengenakan baju perang sementara yang lain mengenakan jubah perak. Ketiganya adalah dewa pertempuran. Ketika lelaki tua itu melihat King Sui, dia sedikit mengernyit, berpikir bahwa King Sui terlalu muda. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Pria itu tersenyum dan bertanya. Dia bisa merasakan aura dewa pertempuran King Sui dan selama orang itu adalah dewa pertempuran, pada dasarnya tidak ada masalah dengan kesetiaan. Beginilah keadaan antara istana surgawi dan gerbang iblis. Sulit untuk menjadi pengkhianat, seperti seseorang dari istana surgawi untuk menjadi mata-mata di gerbang iblis. Mereka tidak akan bisa menyembunyikan aura mereka dan ada juga tanda dari warisan yang mereka warisi. Harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan sangat besar dan seseorang akan menerima serangan balasan dari warisan dan bahkan mungkin akan lumpuh. Saya King Sui. Saya telah tiba di Forsaken Heaven City 5 hari yang lalu. Saya tahu keterampilan medis dan sadar bahwa seseorang di sini terluka. Oleh karena itu, saya datang untuk melihatnya. King Sui berkata dengan serius. Cedera tuan tua agak serius. Apakah kamu tahu mengapa gerbang iblis tidak terus mengejar? Itu karena dia tidak bisa diselamatkan. Orang tua itu tidak merasa gelisah setelah mendengar kata-kata King Sui. Selama dia masih hidup, aku bisa membantunya pulih, kata King Sui dengan percaya diri. Aku tahu kalian tidak terlalu percaya padaku, tapi tidak apa-apa. Anda seharusnya mencari cukup banyak dokter juga. Saya juga seorang dewa pertempuran, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan identitas saya, kan? King Sui mengatakan ini dengan santai. Saya Zhuang Zuyan. Adapun mereka berdua, orang yang selalu suka terlihat keren dan memakai perak ini adalah Chen Feng. Orang yang selalu memakai baju perang ini adalah Zhang Dali, lelaki tua itu memperkenalkan King Sui. King Sui berjabat tangan dengan mereka berdua, berkata, halo. Dia juga berjabat tangan dengan lelaki tua itu dan mereka berempat berjalan menuju sebuah bangunan istana. Mereka melewati cukup banyak dewa pertempuran di jalan dan mereka semua umumnya lebih kuat daripada yang pernah ditemui King Sui di masa lalu. Namun, dewa pertempuran di sekitar King Sui juga secara bertahap menjadi lebih kuat dan sekarang jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang di sini. Mereka baru saja tiba di pintu ketika mereka mengatakan seorang lelaki tua pergi dengan peralatan medisnya, menghela nafas. Orang yang mengirimnya keluar adalah seorang pria yang mengerutkan kening dan mengenakan jubah kuning. Dia memancarkan aura yang tajam dan mengesankan. Tai Lei, kirim tabib Bai, pria itu memandang seorang pria muda dan berkata. Tidak perlu, aku baik-baik saja sendiri, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan pergi sambil membawa peralatan medisnya. Pada saat itu, pria itu melihat Zhuang Zuyan dan berkata, Paman Yan, para tabib ini tidak dapat berbuat apa-apa. Situasi Tuan Istana sedang tidak baik. Tuan King mengatakan bahwa dia bisa mengobatinya. Biarkan dia mencobanya. Zhuang Zuyan berkata kepada pria itu. Pria itu memandang King Sui dan berkata, Tuan King, tolong ikuti saya. AST 2405 rumput abadi biru suci, menuju gerbang iblis. King Sui mengikuti pria itu ke aula yang sangat luas dengan dekorasi sederhana. Ada bau obat yang samar di aula dan ada aula yang lebih kecil di dalamnya. Bau obat berasal dari aula dalam. Kita harus menyusahkan Tuan King, kata pria itu dengan sopan saat mereka masuk. Tidak apa-apa, biarkan saya melihat kondisi Tuan Istana terlebih dahulu, jawab King Sui, tetapi terus berpikir bahwa Tuan Istana pasti telah dilukai oleh Tantai Lingyan. Mereka memasuki aula yang lebih kecil, yang tidak terlalu kecil, hanya jauh lebih kecil dari aula luar. Ada beberapa puluh orang di sini yang berasal dari Istana Surgawi. Kehidupan Palace Lord sudah berakhir dan semua orang dalam kesedihan yang mendalam. Mereka melihat pria itu berjalan bersama dengan King Sui. Tuan Istana Xiao, orang ini adalah. Seorang wanita berjalan mendekat dan bertanya. Kakak ipar, ini Tuan King. Dia adalah seorang tabib dan juga dewa pertempuran seperti kita.
Dia mungkin bisa menyelamatkan Tuan Istana. Pria itu memperkenalkan King Sui kepada wanita yang sudah menikah. Halo, kami akan merepotkan Anda, kata wanita yang sudah menikah itu dengan hormat. Nyonya, tidak perlu berdiri di atas upacara. Biarkan saya melihat kondisi Tuan Istana terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, King Sui berjalan ke tempat tidur dan melihat pria di tempat tidur. Dia tampak agak tua, sekitar 50-an. Saat ini, dia sangat pucat dan vitalnya sangat lemah. King Sui mengambil denyut nadinya dan kemudian menggunakan Meridian Knocking Soul Pulling. Jika tidak ada pengobatan yang diberikan, orang ini tidak akan hidup melewati 2 hari berikutnya. Dia bahkan bisa mati kapan saja. Luka-lukanya sangat serius dan mereka semua terinfeksi. Bagian dalam tubuhnya rusak parah akibat serangan kuat dan tabib biasa tidak dapat menanganinya, bahkan jika mereka memiliki pil obat yang kuat. Itu karena wadah untuk menyerap efek obat sangat rusak. Tidak peduli betapa menakjubkan pil obat, bahkan jika mereka bisa menumbuhkan daging dan tulang seseorang atau menghidupkannya kembali, mereka semua memiliki satu syarat. Kepala orang itu tidak boleh dipisahkan dari tubuhnya, jantungnya harus tetap utuh, dan waktu kematiannya tidak boleh lebih dari 2 jam. Semua ini berarti masih ada kondisi tertentu saat menyerap obat ajaib. Kalau tidak, mengapa beberapa orang akan mengatakan bahwa bahkan Great Firmament Golden Immortal 1 tidak dapat menyelamatkan mereka di ambang kematian mereka? Itu adalah situasi seperti ini. Kondisi Tuan Istana ini adalah bahwa tubuh bagian dalamnya rusak parah, sampai-sampai tidak dapat menyerap efek obat apapun. Oleh karena itu, alkemis dan dokter tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sangat sunyi di aula, sangat sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar jarum jatuh. Hidup atau mati Tuan Istana sangat penting bagi Istana Surgawi. Jika Tuan Istana tidak ada, itu akan berakhir untuk Istana Surgawi. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup di kota surga yang ditinggalkan. Setelah beberapa lama, King Sui menarik kembali tangannya. Pria di tempat tidur bangun dan ketika dia melihat orang-orang di ruangan itu, dia tersenyum. Dia sangat lemah, tetapi Meridian Knocking Soul Pulling dari King Sui dapat memastikan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya selama 3 hari ke depan. Tuan Istana, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Tuan Istana Xiao segera berkata. Orang-orang di sekitar juga bertanya tentang kondisinya dengan gelisah. Aku baik-baik saja. Aku merasa sangat baik. Batuk-batuk, Tuan Istana masih tersenyum, tetapi dia batuk beberapa suap darah. Ini membuat yang lain panik sekali lagi. Wanita yang sudah menikah memandang King Sui, dokter ajaib, cepat, lihat Tang Tua. Apakah dia baik-baik saja? King Sui tersenyum dan berkata, aku bisa menyembuhkannya, tapi aku butuh waktu. Aku juga butuh ramuan obat tambahan. Benarkah? Ayo, apa yang kamu butuhkan? Aku akan segera mencarinya. Tuan Istana Xiao berkata dengan cepat. Rumput abadi biru suci, kata King Sui. Apa itu? Di mana bisa ditemukan? Apa yang harus saya lakukan untuk menemukannya? Tuan Istana Xiao segera mengajukan semua pertanyaan yang dimiliki semua orang. Meskipun benda ini sangat berharga, itu tidak langka. Balai lelang kota surga yang ditinggalkan atau ruang obat yang lebih besar seharusnya memilikinya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat membelinya. Ini sangat berharga dan tidak banyak orang tahu bagaimana menggunakannya. Namun, semua orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Jika Anda dapat menawarkan kondisi yang baik, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. King Sui berkata setelah memikirkannya. Setelah mendengar King Sui mengatakan itu, semua orang merasa lebih yakin. Mereka segera mengirim orang keluar untuk mencari rumput abadi biru suci. Alasan King Sui menginginkan rumput abadi biru suci bukan untuk mengobati luka-luka Raja Istana. Dengan keterampilan medisnya dan alam bunga kehidupan dan musim semi kehidupan Valet Jade Immortal, dia akan dapat merawatnya dengan relatif mudah. Namun, dia masih harus bertindak seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu. Selain itu, dia kebetulan membutuhkan rumput abadi biru suci. Itu tidak banyak untuk diminta sebagai kompensasi. King Sui kemudian mulai merawat Tuan Istana, menerapkan akupuntur jarum emas. Dia pertama kali merawat salah satu organ internal utama Palace Lord. Setelah melakukannya, dia akan dapat menggunakan teori penguatan timbal balik untuk melanjutkan perawatan menggunakan Five Elements Divine Needle. Setelah mengeluarkan setetes mata air kehidupan dan melarutkan bunga kehidupan ke dalamnya, dia membiarkan Raja Istana mengkonsumsinya. Dia kemudian menggunakan vitalitasnya yang kuat dan kekuatan kelahiran kembali untuk menyembuhkan tubuh Tuan Istana. Bahkan King Sui tidak dapat menyembuhkan kondisi ini secara instan. Dia masih membutuhkan waktu untuk melakukannya. Bukannya dia tidak berusaha semaksimal mungkin. Meskipun keterampilan medisnya luar biasa,
dia bukan dewa. Selain itu, tidak ada dewa di dunia ini. Setelah serangkaian perawatan, kondisi dan kondisi mental Tuan Istana jelas jauh lebih baik. Yang terpenting, dia tidak terlalu terluka. Istana Tuan Tang. Saudaraku, saya dipanggil Tang Yude. Anda bisa memanggil saya Tang Tua. Pria itu sangat berterus terang dan berkata kepada King Sui, yang sedang menyiapkan resep untuknya. Kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Tang. Baiklah, baiklah. Kakak, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Ada seorang tabib tua yang mengatakan bahwa bahkan seorang abadi tidak akan dapat menyembuhkanku, seru Tang Yude. Kamu menyanjungku. Benar, kakak, aku ingin mencari tahu tentang situasi yang kamu hadapi saat itu, kata King Sui dengan santai. Istana surgawi dan gerbang iblis telah seimbang selama ini. Meskipun kami selalu memiliki banyak bentrokan kecil, pada dasarnya kami tidak pernah memiliki pertempuran habis-habisan. Kedua belah pihak sadar bahwa kami tidak dapat melakukannya. Menghancurkan satu sama lain. Namun, sejumlah raja iblis muncul suatu hari dan mereka sangat kuat. Mereka mengendalikan gerbang iblis saat ini dan bahkan pemimpin sekte sebelumnya bersedia menjadi bawahan mereka. Mereka kemudian membawa orang ke istana surgawi. Khususnya, dia sangat kuat dan kedudukan tertinggi di wilayah surga yang ditinggalkan. Aku juga berada di level maksimum, tapi aku masih jauh darinya. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Lalu kenapa dia berhenti? Setelah mendengar kata-kata Tang Yude, King Sui tahu bahwa bukan tidak mungkin bagi Tantai Lingyan untuk melenyapkan istana surgawi. Namun, setelah Tang Yude terluka parah, dia tiba-tiba pergi bersama orang-orangnya. King Sui sangat ingin tahu mengapa dia melakukan itu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa saat itu, dia menjadi linglung ketika dia melihat pedang di tangannya. Tang Yude mencoba mengingat apa yang terjadi. King Sui tahu bahwa pedang itu adalah sesuatu yang dia berikan padanya. King Sui meninggalkan istana surgawi. Dia tidak perlu melihat Tang Yude setiap hari, tetapi dia masih perlu melihatnya setiap beberapa hari sekali. Setelah meninggalkan istana surgawi, King Sui langsung menuju gerbang iblis. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun di kota surga yang ditinggalkan. Dia ingin melihat Tantai Lingyan. Dia harus melihatnya. Istana surgawi tidak begitu dekat dengan gerbang iblis. Namun, itu tidak jauh dari standar King Sui. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di gerbang iblis. Gerbang iblis juga terletak di Gunung Langit. Bangunan gerbang iblis berbeda dari istana surgawi. Ini adalah manor dengan bangunan mewah. Ada bangunan paviliun, segala macam tanaman termasuk bunga dan pohon, serta kolam dan gunung palsu. Dari jauh, itu tampak seperti istana kerajaan yang besar. Semakin dekat King Sui ke gerbang iblis, semakin dia merasa gelisah. Namun, memikirkan Tantai Lingyan tidak mengenalinya, dia merasa sedikit kesal. Di masa lalu, dia telah mengejarnya selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sebelum dia akhirnya berhasil. Meskipun dia belum menikah dengannya, hubungan mereka dikonfirmasi dan mereka baru saja menyelesaikan pernikahan dan berhubungan. Namun, dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Sudah lama sejak mereka berpisah, 2 atau 3 tahun yang lalu. King Sui tidak tahu apakah dia masih terlihat sama seperti saat terakhir kali mereka bertemu. 1. Sebuah eksistensi yang dikatakan tidak pernah menjadi tua atau mati. AST 2406 keren dan indah, keindahannya tetap. King Sui berdiri di udara dan menatap gerbang iblis. Dia telah berdiri di sana untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Karena itu, dia angkat bicara. Tidak perlu baginya untuk berteriak agar orang-orang di bawah mendengarnya. Pemimpin sekte gerbang iblis, keluar dari sini. Ayo keluar. Suara King Sui bergema di setiap sudut gerbang iblis. Menanggapi teriakannya, orang-orang di bawah menjadi kacau. Seorang musuh telah muncul. Banyak dari mereka melihat King Sui berdiri di langit. Nak, kamu mencari kematian dengan berteriak sembarangan di sini. Salah satu dari mereka menyerbu ke arah King Sui. King Sui menendangnya ke bawah dan berteriak, enyahlah. Siapa kamu? Mengapa kamu membuat keributan di sini? Pemimpin sekte kami bukanlah seseorang yang dapat kamu temui hanya karena kamu menginginkannya. Orang lain hanya berteriak, tidak menuju ke atas setelah melihat bahwa orang yang ditendang telah menderita luka parah. Keluar, keluar. Jika tidak, aku akan menghancurkan gerbang iblismu, lanjut King Sui. Nak, kamu mencari kematian. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Seorang lelaki tua yang tampak ganas terbang dari jauh dan berlari menuju King Sui. Itu Penatua Hong. Orang ini dalam masalah hari ini. Dia tidak tahu batasnya,
ketika seorang pemuda melihat Penatua Hong menantang King Sui, dia berteriak dengan gembira. Ledakan. Dalam sekejap, King Sui telah menendang Penatua Hong. Sebelumnya, tidak mengherankan bahwa King Sui berhasil menendang seseorang. Lagi pula, kemampuan pria itu benar-benar tidak sesuai standar. Namun, penantang baru ini adalah Penatua Hong, Penatua Gerbang Iblis, Raja Iblis. Untuk Raja Iblis yang ditendang oleh seseorang dengan satu gerakan, seberapa kuat orang ini? Tendangan ini menyebabkan banyak orang tercengang dan cukup banyak Raja Iblis yang datang bergegas berhenti di jalur mereka. Itu karena mereka tidak jauh lebih kuat dari Penatua Hong, dan ada beberapa yang jauh lebih lemah dibandingkan. Mereka akan mencari kematian dengan melangkah maju. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu pemimpin sekte kami? Seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan keluar dan bertanya. Orang tua ini adalah penguasa istana sebelumnya, Raja Iblis Bayangan Hitam. Dia mengenakan pakaian hitam dan mampu menyembunyikan seluruh kehadirannya bahkan di siang hari. Dia sangat cepat dan keterampilan pembunuhannya luar biasa. Saat ini, dia berjalan perlahan menuju King Sui. Orang tua, kamu bukan tandinganku. Meskipun kamu bukan orang jahat, aku benar-benar tidak ingin terlalu kejam padamu sekarang. King Sui menatap lelaki tua itu dan berkata. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menghilang. Mata King Sui berbinar dan dia menatap ke suatu arah. Rambut lelaki tua itu berdiri setelah ditatap oleh King Sui. Auranya menjadi tidak stabil dan sosoknya terungkap. Dia kemudian menghilang lagi. Namun, King Sui masih dapat dengan mudah menemukan di mana dia berada. Orang tua itu tahu bahwa King Sui memiliki beberapa kemampuan unik dan memutuskan untuk tidak menghilang lagi. Dia menyerang langsung ke arah King Sui dengan kecepatan secepat kilat, tiba dalam sekejap. Namun, di bawah pengaruh teknik penglihatan surgawi King Sui, kecepatan lelaki tua itu menjadi jauh lebih lambat. Dia kemudian menggunakan tinju naga berserk bersama dengan Windwise Willow untuk melawan orang tua itu. Ledakan. Suara bentrok yang padat terdengar di langit. Kecepatan mereka seimbang dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran kecepatan. Kekuatan mereka juga seimbang. Di kota surga yang ditinggalkan, masih ada orang yang telah mencapai kekuatan 10 triliun Dao Force. Orang-orang terkuat di antara pengaruh utama semuanya berada di level ini. Meskipun kekuatan King Sui hanya pada 9 triliun kekuatan Dao, dia masih mampu menangkis serangan dengan mudah. Pasukannya sangat terampil dan menggabungkan petunjuk Tai Chi, tinju penghubung kembali, dan tinju Kaisar Yu. Untuk sesaat, lelaki tua itu terus didorong mundur oleh King Sui dan hanya bisa bertahan. Serangan King Sui seperti badai petir dan lelaki tua itu hanya bisa mencoba bertahan. Dia terus mundur dan King Sui terus menyerang. Banyak orang di tanah tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas, tetapi semua orang tahu bahwa lelaki tua itu terus mundur. Meskipun lelaki tua itu bukan lagi pemimpin sekte, mereka masih merasa sulit dipercaya bahwa dia bukan tandingan pemuda itu. Orang seperti apa mantan pemimpin sekte itu? Dia adalah eksistensi peringkat teratas di kota surga yang ditinggalkan dan hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Selain itu, mereka yang mampu mengalahkannya tidak akan berhasil tanpa membayar harga. Namun, mereka menemukan situasi saat ini sulit untuk diterima. Pemimpin sekte saat ini adalah Dewi Raja Iblis dan dia bisa mengalahkan mantan pemimpin sekte dengan mudah. Pemuda ini memukuli mantan pemimpin sekte ke titik di mana dia berjuang untuk menangkal serangan dan pemuda itu tampaknya masih sangat nyaman. Ledakan. King Sui memukulkan telapak tangan ke dada orang tua itu dan mengirimnya terbang keluar. Kamu bukan tandinganku. Suruh pemimpin sektemu keluar. Orang tua itu tahu bahwa King Sui bersikap lunak padanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi hanya dengan luka ringan. Dia setidaknya akan menderita kerusakan serius. Jika dia dipukul di kepala, dia pasti akan mati. Saat itu, sebuah suara dingin namun anggun terdengar, sejak kapan istana surgawi memiliki seseorang sepertimu? Suara ini akrab bagi King Sui, sangat akrab. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita yang berjalan dari jauh, melangkah di udara. Penampilannya telah berubah. Rambutnya yang seperti api sebelumnya sekali lagi menjadi gelap, hitam, dan indah. Dia mengenakan gaun perang seputih salju dan seperti peri yang berjalan di langit. Siapa yang mengira bahwa dia adalah Raja Iblis yang memiliki darah suci iblis. Rambutnya yang indah tergerai dan dia tampil lebih keren dan lebih cantik dari sebelumnya. Alisnya yang indah tampak lembut dan meskipun dia tidak memakai riasan apapun, wajahnya tampak seperti cahaya pagi yang terpantul di salju. Dia sangat cantik. Dia memiliki sosok yang cantik dan pakaian polosnya yang seputih salju tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya setajam pisau, dan lengkungan di depan dadanya sangat mempesona.
Pinggangnya tampak halus seperti sutra, dan sosoknya yang ramping indah seperti mahakarya ukiran batu giok. Dia memancarkan disposisi seolah-olah dia adalah eksistensi yang tidak boleh ternoda. Ini adalah wanita paling tidak bisa didekati yang pernah dilihat King Sui dalam hidupnya. Bukan karena dia kedinginan, tapi karena jiwanya memancarkan rasa bangga dan arogan. Sudah sangat lama sejak King Sui merasa seperti ini. Dia menyadari bahwa perasaan ini sekali lagi muncul dalam dirinya. Kultivasinya menjadi lebih dalam dan tak terduga. King Sui menyadari bahwa meskipun kultivasinya melonjak dengan kecepatan tinggi, dia tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun di hadapan wanita ini. Ling Yan, kamu baik-baik saja sekarang. Mungkinkah kamu masih belum mengingat siapa aku? Aura King Sui tampaknya sedikit tidak stabil. Tante Ling Yan menatap King Sui dengan tenang dan berkata, kamu King Sui. Aku pernah menusukmu dengan pedang sebelumnya. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu datang mencariku lagi? Rasa lemah tumbuh di hati King Sui. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Tante Ling Yan berbicara lagi, jangan katakan hal-hal yang telah kamu katakan padaku sebelumnya lagi. Aku tidak mengenalmu sekarang. Tidak apa-apa untuk menganggapnya sebagai aku telah kehilangan ingatanku. Tanpa mendapatkan kembali ingatanku, aku tidak akan bisa mengingat cerita dari saat itu. King Sui tersenyum, kalau begitu bisakah kita pergi dari sini dulu? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Tante Ling Yan memandang King Sui dan butuh beberapa saat sebelum dia mengangguk. Saat ini, dia tampil jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat itu, dia tampaknya sangat berdarah dingin tetapi dia tampaknya telah mendapatkan sesuatu sejak saat itu. Bisa jadi seiring berjalannya waktu, dia mungkin bisa menemukan dirinya kembali secara perlahan. Masalah apa yang ingin kamu diskusikan? Mereka berdua tiba di tempat yang luas. Mereka masih berada di Gunung Langit. Hanya ada penutup tanaman yang samar di sana dan angin di puncak gunung tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak lemah. Rambut Tante Ling Yan terbang tertiup angin dan pakaiannya berkibar. Dia berdiri di sana tampak seperti peri yang telah turun ke dunia fana. King Sui tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ketika Tante Ling Yan melihat tatapan rumit di mata King Sui, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui padanya sebelumnya mungkin nyata, bahwa dia adalah istrinya. Namun, dia tidak bisa mengingat hal-hal itu, rasanya seolah-olah seseorang yang tidak Anda kenal tiba-tiba muncul di hadapan Anda dan memberitahu Anda bahwa dia adalah suami atau istri Anda. AST 2407 King Sui yang tak berdaya, wanita bodoh. King Sui memandang Tante Ling Yan. Dia benar-benar ingin bertanya apakah apa yang dia lakukan sekarang ada hubungannya dengan hal-hal yang ingin dia lakukan sendiri. Namun, memikirkan bagaimana dia tidak mengenalinya, siapa dia untuk bertanya tentang dia seperti itu. Selain itu, mereka berdua berada di sisi yang berbeda saat ini dan semua yang dia lakukan sangat normal. Kamu adalah pemimpin sekte gerbang iblis di sini, kan? King Sui membiarkan dirinya tenang. Apakah ada yang salah? Tanya Tante Ling Yan. King Sui memikirkannya sebelum dia memandangnya. Dia bingung. Berapa banyak masa lalu yang kamu ingat? Tante Ling Yan tidak menjawab King Sui. Dia mengerutkan kening, apa yang membuatmu mencariku? Aku bertanya padamu, berapa banyak masa lalu yang kamu ingat? King Sui mengerutkan kening. Suara King Sui dalam dan sedikit dingin, menyebabkan Tante Ling Yan tertegun sejenak. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, dia tidak terbiasa. Mengenakan kerutan di dahinya yang indah, dia berkata, jika tidak ada yang penting, maka aku akan pergi. Satu hal lagi, jangan mencariku di masa depan. Aku akan bergerak melawanmu lain kali. Ekspresi Tante Ling Yan sangat dingin seperti patung es beku. King Sui tersenyum dan menatapnya. Saya laki-laki Anda, apakah Anda bahkan lupa ini? Bergerak melawan saya, apakah Anda lupa bahwa Anda menusuk pedang melalui saya terakhir kali? Lihatlah bagaimana Anda menjadi sekarang. Di masa lalu, Anda sangat baik. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Tante Ling Yan tampak menyendiri saat dia melihat King Sui. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. King Sui merasa sangat tidak senang dan kesal saat ini. Itu seperti apa yang mereka katakan, jarak terjauh adalah ketika seorang wanita berdiri di depan Anda tetapi tidak tahu bahwa Anda mencintainya. Kamu telah memberikan luka serius pada penguasa istana-istana surgawi. Jika bukan karena aku yang merawatnya, dia pasti sudah mati. Ayo, katakan padaku, untuk apa kamu melakukan ini? Aku bisa membantumu, mencapai apa yang Anda inginkan. Suara King Sui terdengar sedikit serak. Tidak aneh jika ada luka dalam pertarungan antara gerbang iblis dan istana surgawi. Apakah ini benar-benar sesuatu yang aneh? Untuk apa aku melakukan ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak alasan?
Tante Lingyan tampak sedikit bingung saat ditanya alasannya. Ayo lakukan ini. Kita akan bertarung. Jika kamu kalah, kembalilah ke sisiku dan dengarkan aku sampai ingatanmu pulih. Bagaimana menurutmu? King Sui memikirkannya sebelum berkata. Kamu tidak akan bisa menang melawanku. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya, memancarkan kepercayaan diri yang kuat. King Sui merasa sangat suram. Wanita ini telah kehilangan semua ingatannya tentang mereka berdua. Bukan saja dia tidak mengingatnya, tetapi dia juga tidak lagi mengingat orang-orang yang berhubungan dengannya. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? King Sui menatapnya, mencoba mendorongnya untuk menerima permintaannya. Jika kamu bisa menang melawanku, kamu secara alami akan bisa membunuhku. Apakah kamu masih harus melalui begitu banyak masalah seperti ini? Tante Lingyan memandang King Sui dan berkata, itu benar, aku bisa melakukan itu. Tapi kamu adalah wanitaku. Tidak peduli seberapa buruk kamu, aku tidak ingin menyakitimu. Aku punya dua buah hati di sini. Faktanya, semuanya akan baik-baik saja selama saat aku membiarkanmu memakan ini, tapi aku merasa itu tidak adil untukmu. Namun, kamu telah kehilangan semua ingatan tentangku dan ini sepertinya juga tidak adil untukku. King Sui mengatakan ini saat dia mengeluarkan dua buah hati. Buah Heart Mechet adalah buah surgawi yang tidak memberikan kemampuan tambahan apapun. Setiap kali, pohon itu akan menghasilkan dua buah. Selama pasangan memakan dua buah bersama-sama, mereka akan jatuh cinta dan cinta mereka satu sama lain tidak akan pernah berubah. Inilah mengapa buah ini sangat berharga. Tante Lingyan melihat buah di tangan King Sui dan menatapnya. Aku tidak tahu apakah yang kamu katakan itu nyata, aku tidak merasa kehilangan ingatanku, aku juga tidak ingin tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Aku tidak ingin bertarung atau berdebat denganmu. Aku juga tidak tertarik dengan kondisi yang kamu angkat. King Sui menatap Tante Lingyan yang sepertinya tidak bisa menerima apapun yang dia katakan. Dia menggosok kepalanya dan berkata langsung, paling-paling, kita akan mulai dari awal lagi. Saat ini, aku akan memulai dari awal. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Tante Lingyan tercengang dan dia menatap King Sui dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat bahwa dia adalah seorang wanita dan bahwa pria ini berusaha mengejarnya. Dia adalah Raja Iblis, pemimpin Raja Iblis. Tidak ada orang yang mencoba mengejarnya, dia juga tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan. Dia pernah seperti ini di masa lalu, tapi King Sui adalah pengecualian dalam hidupnya. Di masa lalu, dia hampir menjadi tidak berbeda dari wanita biasa. Namun, sekarang dia telah kehilangan semua ingatannya tentang King Sui, semuanya kembali seperti semula. Kalau begitu kamu bisa terus menunggu. Setelah mengatakan itu, Tante Lingyan berbalik untuk pergi. Lingyan, pemandangan di sini tidak buruk dan tidak ada orang luar di sini. Sudah lama sekali kita tidak berhubungan intim. Kenapa tidak? King Sui menatap Tante Lingyan dengan senyum menggoda. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk membunuhmu? Tante Lingyan berkata dengan dingin kepada King Sui setelah mendengar apa yang dia katakan. Kamu tidak percaya bahwa aku satu-satunya pria yang pernah kamu cintai. Jika kamu membunuhku dan kemudian mendapatkan kembali ingatanmu suatu hari, kamu akan bunuh diri. Bahkan setelah bunuh diri, kamu mungkin masih tidak memaafkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada penyu tua. Kamu harus percaya pada apa yang dia katakan, kata King Sui. Jika bukan karena dia mengatakan sesuatu yang mirip denganku, apakah kamu pikir kamu akan bisa hidup sampai sekarang? Tante Lingyan berkata langsung. Oh, kalau begitu berarti kamu juga percaya bahwa aku adalah laki-lakimu. King Sui tersenyum. Ya, tapi aku kehilangan ingatanku. Aku tidak menyukaimu dan juga tidak mengenalimu. Saat ini, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena itu, kamu tidak boleh bertingkah seperti aku orang yang sama seperti yang kamu kenal. Bagaimana menurutmu? Jarang sekali nada bicara Tante Lingyan melunak. Tante Lingyan telah membuat jalan memutar besar dalam kata-katanya, tetapi King Sui mengerti apa yang dia maksud. Dia berkata tanpa daya, kalau begitu, bisakah kita berteman? Lagi pula, aku telah mengejarmu selama beberapa dekade sebelum kamu setuju untuk menjadi milikku. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu kejam padaku seperti ini? Kamu adalah dewa pertempuran dan aku adalah Raja Iblis. Bagaimana kita bisa berteman? Tante Lingyan bertanya. Kamu juga seorang Raja Iblis di masa lalu, tetapi kamu sangat rasional. Mengapa kamu menjadi begitu bodoh sekarang? Kamu benar-benar wanita yang bodoh. King Sui menghela nafas. Tante Lingyan memandang King Sui dan berusaha sekuat tenaga untuk tenang. Dia memiliki keinginan untuk memukulnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa dia adalah wanita bodoh.
Aku adalah pemimpin Sekte Gerbang Iblis, dan kamu memimpin sekelompok dewa pertempuran. Menurutmu apakah mungkin bagi kita untuk menjadi teman? Tidak ada persahabatan yang bertahan selamanya, juga tidak ada orang yang selamanya akan menjadi musuh. Segalanya mungkin terjadi. Mengapa kita tidak mengadakan gencatan senjata untuk saat ini? Ini hanya 3 wilayah tengah dan masih ada 3 wilayah atas. Di sana terlalu banyak kekuatan kuat di 9 benua, dan gerbang iblis dan istana surgawi hanyalah 2 di antaranya. Haruskah kita bertarung setelah kau menjadi pemimpin sekte gerbang iblis 9 benua? Saat ini, kami berdua adalah karakter yang tidak penting, jadi apa yang harus kita lawan? Ini benar-benar memalukan. Jika orang-orang kuat itu melihat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa kita bodoh, wanita bodoh. Kamu orang bodoh. Kamu orang yang sangat bodoh. Tante Lingyan berteriak ke arah King Sui dengan marah. Ketika King Sui melihat Tante Lingyan tampak sedikit marah, dia tersenyum dan berkata dengan gembira, kamu benar-benar picik. Kamu bahkan tidak tahu bahwa aku benar-benar memuji kamu. Wanita lebih manis ketika mereka bodoh. Lihat bagaimana kamu selalu memasang ekspresi dingin di wajahmu seolah-olah semua orang berhutang padamu. Kepada siapa kamu menunjukkan wajah panjang itu? Ayo, gadis, beri aku senyuman. Tante Lingyan dilemparkan ke dalam kekacauan. Pria ini sangat sembrono. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia bertemu dengannya, serta saat dia menusukkan pedang padanya. Namun, saat ini dia tampak sangat berbeda. Jika kamu benar-benar ingin menerima pukulan, aku tidak keberatan memukulmu. Tante Lingyan mengetahui banyak hal dari kura-kura tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu King Sui mengingat karakternya, dia juga tidak akan membiarkan dirinya direcoki oleh King Sui begitu lama. Faktanya, King Sui telah memperhatikan ini juga. Ini juga mengapa dia bertindak begitu tidak terkendali. Ini membuatnya merasa bahwa peluangnya masih cukup tinggi. AST 2408 Gerakan Tak Tahu Malu menuju Tante Lingyan. Jika kamu benar-benar ingin menerima pukulan, aku tidak keberatan memukulmu. Tante Lingyan mengetahui banyak hal dari kura-kura tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu King Sui mengingat karakternya, dia juga tidak akan membiarkan dirinya direcoki oleh King Sui begitu lama. Faktanya, King Sui telah memperhatikan ini juga. Ini juga mengapa dia bertindak begitu tidak terkendali. Ini membuatnya merasa bahwa peluangnya masih cukup tinggi. Jika kita benar-benar bertarung, itu tidak pasti siapa yang akan mengalahkan yang lain. Mengapa kita tidak mencobanya? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, jangan menangis ketika kamu dipukuli. Aku, kata King Sui menggoda. Tante Lingyan berlari ke arah King Sui dalam sekejap, menamparkan tangannya yang indah ke arahnya. Telapak awan mengambang. Ketika King Sui melihat serangannya, inilah perasaan yang dia dapatkan. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar-benar floating cloud palm. Teknik telapak tangan ini anggun dan mengalir seolah-olah tidak ada kekuatan yang diberikan. Sebenarnya, teknik telapak tangan ini mengandung kedalaman Tai Chi dan konsep Yin dan Yang. Tampaknya tidak cepat tetapi sebenarnya sangat cepat. King Sui tidak berani ceroboh. Siapa yang tahu kapan wanita ini tiba-tiba memiliki keinginan untuk membunuhnya. Ledakan. Tangan King Sui dan Tante Lingyan bersentuhan tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Lengan Tante Lingyan sedikit tertekuk, dan tubuhnya licin seperti ikan. Dia sekali lagi menamparkan bahu kiri King Sui. Kali ini, King Sui tidak bergerak. Telapak tangan Tante Lingyan menamparkan bahu King Sui, tapi daya tahan King Sui terhadap serangan masih sangat kuat. Meski begitu, serangan telapak tangan ini masih terasa sangat menyakitkan, bahkan dengan efek penyeimbang dari Divine Weapon Flying Sword. Ini menunjukkan betapa kuatnya teknik telapak tangannya. Itu pasti memiliki kemampuan untuk memperdalam kerusakan yang diberikan. King Sui telah merencanakan ini untuk menangkap momen ketika Tante Lingyan memukulnya di bahunya. Kali ini, Tante Lingyan tidak berpikir untuk benar-benar memukul King Sui, dengan demikian, dia sedikit terkejut telah memukulnya. Pada saat yang hampir bersamaan, tangan King Sui melingkari Tante Lingyan, membungkus lengannya di dalam tangannya. Pelukannya sangat erat. Lingyan, sudah sangat lama aku tidak memelukmu. Aku sangat merindukanmu. King Sui sangat terampil dalam cara dia memeluk Tante Lingyan, seperti mainan roly-poly dengan sedikit tai chi di dalamnya. Ketika Tante Lingyan berjuang, King Sui akan bergerak sambil meminjam kekuatannya. Tante Lingyan sangat terkejut, untuk berpikir bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman pria ini bahkan setelah beberapa kali berjuang. Dia merasa sangat tidak nyaman dipeluk olehnya dan sekarang memiliki keinginan untuk membunuh pria itu. Kata-kata King Sui membuat Tante Lingyan semakin cemas dan dia berkata dengan marah, dasar. Lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya. Aku memeluk wanitaku,
kata King Sui tanpa malu-malu. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan membunuhmu? Tante Lingyan cemas. Jika kamu terus berbicara dengan keras kepala, aku akan terus memelukmu seperti ini dan berjalan-jalan di kota surga yang ditinggalkan. King Sui tidak marah. Kamu, Tante Lingyan memutuskan untuk tidak berjuang dan hanya menatap King Sui dengan dingin. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu bukan lawanku, tetapi kamu tidak percaya padaku. King Sui bertindak seperti orang tak tahu malu yang bangga pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melakukan apa saja padaku seperti ini? Tante Lingyan mengaktifkan semua guanya setelah mengatakan ini. Ada 10 gua. King Sui tercengang sekali lagi. Kapan ada begitu banyak orang dengan 10 gua? Namun, memikirkan bagaimana Tante Lingyan memiliki darah suci iblis di dalam dirinya, tidak aneh baginya untuk memiliki 10 gua. Namun, King Sui masih merasa agak aneh melihat bahwa guanya tidak berwarna emas. Namun demikian, mereka bukan dari warna biasa, karena mereka memiliki semburat batu giok. Saat ini, gua-gua itu bergolak dengan aura ungu dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Tante Lingyan berkata, masing-masing keberadaan di dalam tidak akan lebih lemah darimu. Di bawah situasi seperti itu, berapa banyak yang bisa kamu tolak? King Sui sadar kembali dan terus tersenyum. Apa yang istimewa dari memiliki 10 gua? Aku juga memilikinya. King Sui membuka 10 gua di belakangnya. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang berkilauan dan memiliki dampak visual yang besar. Bahkan Tante Lingyan tercengang sesaat meskipun mengetahui bahwa pria ini bukanlah karakter yang sederhana. Lagi pula, dia bisa menggunakan cara yang begitu sederhana untuk mengendalikannya sejenak. Tidak ada sedikit pun celah saat dia dipeluk oleh pria ini. Dadanya ditekan ke dadanya. Bukan hanya itu, kakinya juga terjerat erat dengan kakinya. Apakah kamu akan melepaskannya? Tante Lingyan berkata sekali lagi. Aku akan melepaskannya, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. King Sui tersenyum dan berkata. Aku akan membunuhmu segera. Setelah Tante Lingyan mengatakan ini, raungan rendah terdengar dari gua. Itu adalah suara menakutkan yang ditekan. Selama kamu berani melepaskan hal-hal itu, aku akan menciummu. Aku bahkan akan menyentuhmu. Mulut dan tanganku sangat cepat. King Sui menatap Tante Lingyan dan mengatupkan bibirnya. Mata indah Tante Lingyan terbuka lebar. Pria ini benar-benar tidak tahu malu, dia membalikkan semua yang dia tahu. Belum pernah ada pria yang melakukan ini padanya sebelumnya. Pria mana yang dia temui dalam hidupnya yang tidak akan bersikap sangat sopan padanya, hanya menunjukkan sisi terbaiknya. Pria ini adalah satu-satunya yang tampaknya tidak takut pada apapun dan tidak takut bahwa dia akan dibunuh olehnya. Syarat apa? Jika kamu berani berlebihan, aku tidak akan menyetujuinya. Jika kamu berani mengambil kebebasan denganku, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Tante Lingyan mundur tiba-tiba. Dia mungkin tidak memperhatikan ini sendiri, tetapi King Sui tahu. Ketika dia melihat ini, dia merasa senang. Ini adalah peningkatan. Kenapa kamu tidak menciumku dan aku akan melepaskannya? Kamu adalah istriku, jadi tidak berlebihan untuk memintamu memberiku ciuman. Dulu, kami sering berciuman dan kamu selalu menjadi orang yang mengambilnya. Inisiatif. Pernah suatu kali aku tidak mengizinkanmu untuk menciumku, dan kamu akhirnya memukuliku. Kamu bahkan melepas semua pakaianku. Enyahlah. Diam. Wajah Tante Lingyan memerah. Orang ini benar-benar tidak terkendali dalam kata-kata dan berani mengatakan apapun. Dia tidak mengingat ingatan ini dan tidak tahu apakah yang dikatakan King Sui adalah kebenaran. Dia hanya merasa tidak. Tetapi jika dia adalah istrinya di masa lalu, maka mereka akan melakukan segalanya, dan berciuman bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Bahkan jika ya, kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya. King Sui diam-diam tersenyum dalam hati. Wanita ini sangat pintar. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang tidak fana sekarang dan bahkan tidak ingat kejadian dengan peti mati kristal. Oleh karena itu, dia bisa dikatakan seperti selembar kertas kosong di bidang cinta dan skinship. Kalau begitu, apakah kamu setuju dengan kondisiku? King Sui bertanya dengan antisipasi. Bermimpilah, ubah ke sesuatu yang lain. Tante Lingyan menoleh, tidak berani menatap tatapan antisipasi pria ini. Tatapan Tante Lingyan selalu dingin. Namun, dia menyadari bahwa tatapan membunuhnya tidak berguna saat digunakan melawan pria ini. Dia tidak terlihat cemas sama sekali. Bahkan ketika dia bertindak tanpa malu sebelumnya, dia tampaknya tidak merasa gelisah dan tampak sangat tulus. Ketika saya pertama kali bertemu Anda, itu di tempat yang sangat unik. Tempat itu sangat indah dan berada di bawah air.
Anda diracuni dan disegel dalam peti mati kristal yang indah. Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda dan membangunkan Anda. Saat itu, Anda memaksakan diri pada saya dan saya menjadi milik Anda sejak itu. Setelah itu, Anda hampir membunuh saya, pergi setelah mengambil keuntungan dari saya. Mengapa Anda tidak membayar saya kembali sekarang? Tubuh murni saya diambil oleh Anda. Kali ini, Tante Lingyan benar-benar terdiam. Dia tidak punya cara untuk menghentikannya untuk terus berbicara, dan dia juga merasa benar-benar kacau setelah mendengar kata-katanya. Kamu tidak berbicara. Aku tahu kamu merasa bersalah. Aku tidak menyalahkanmu karena aku terlihat sangat menggemaskan. Bahkan kamu memiliki niat buruk setelah melihatku, itu benar-benar bisa dimengerti. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Tante Lingyan tidak tahan lagi. Jika dia membiarkan pria ini terus menyemburkan sampah, dia tidak tahu apa lagi yang akan dia katakan. AST 2411 mengalahkan apapun, seharusnya Nyonya King. King Sui menatap pemuda arogan itu. Dia selalu merasa bahwa orang-orang seperti ini sedikit tolol. Namun, ada orang seperti ini di mana-mana. Meskipun begitu, ini juga merupakan tanda latar belakang seseorang. Hanya mereka yang sangat kuat yang bisa bertindak begitu sombong. Paling tidak, mereka harus berada di atas dalam area tertentu. Di masa lalu, King Sui juga berharap bahwa dia adalah putra dari klan yang hebat, tidak bisa melakukan apa-apa sepanjang hari, berjalan-jalan dengan anjing, menggoda wanita, akan lebih baik jika dia bisa merebut wanita untuk dirinya sendiri. Pemuda ini sangat mirip dengan banyak orang dari kehidupan King Sui sebelumnya. Misalnya, orang yang terus memamerkan bahwa ayah mereka adalah tokoh penting. King Sui bukanlah pecundang seperti dulu. Dia sekarang mampu, memiliki lebih banyak tanggung jawab, memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya, dan tidak kekurangan uang. Karena itu, dia tidak peduli untuk bertindak seperti ini. Selain itu, semakin kuat menjadi, semakin mereka bisa merasakan keberadaan Dao Surgawi. Itu adalah siklus sebab dan akibat yang tidak berbentuk. Penyebab yang Anda tabur hari ini akan memberikan buah pada efek besok. Melihat King Sui terdiam, pemuda itu sangat gembira. Dia bahkan tertawa bangga. Kenapa? Sekarang kamu takut. Selama kamu bisa menyetujui satu syarat, aku bisa melepaskan kalian. Kondisi apa itu? King Sui merasa geli. Dia tidak langsung memukuli pria itu, tetapi pihak lain sangat bodoh sehingga dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Saya melihat beberapa wanita di sebelah Anda tidak buruk. Saya akan mengambil mereka. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus segera pergi dari kota surga yang ditinggalkan, kata pria muda itu dengan percaya diri. Dia merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. King Sui tidak bisa diganggu dengan orang seperti ini dan karenanya tidak marah. Pria itu memiliki hak untuk mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi tidak mungkin dia akan menerima tawaran itu apa adanya. Dia harus membayar harga untuk apa yang dia katakan. Hao Tian, pukul semua giginya. King Sui tersenyum dan berkata, Hao Tian sudah lama ingin bergerak karena wanita yang diminta pria tolol ini termasuk Tang Xi juga. Oleh karena itu, saat King Sui mengatakan ini, Hao Tian segera bergerak, meninju mulut Wu Dalang. Itu adalah pukulan yang sangat mudah dan Wu Dalang tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa di mulutnya. Ah Wu Dalang memandang Hao Tian dan berteriak kesakitan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa merengek sementara wajahnya berlumuran darah dan air mata, ingusnya mengalir ke bawah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wu Dalang terus melambaikan tangannya. Bunuh mereka, bunuh mereka, ses. Teriakannya kabur, tetapi orang lain masih bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Lebih dari 30 orang telah datang, dan ada pejuang yang baik di antara mereka. Hanya saja mereka jauh dari King Sui dan kelompoknya. Bahkan jika mereka berasal dari Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua, seorang putra yang boros tidak akan mampu membawa pengikut yang kuat. Itu karena bahkan jika orang lain ingin membalas dendam, mereka tidak akan memilih untuk mencari orang yang tidak berguna seperti dia. Segera, orang-orang ini semua dijatuhkan dengan luka serius. King Sui tidak benar-benar bergerak. Bunuh aku jika kamu berani. Kakekku akan memotong kalian menjadi berkeping-keping. Tunggu saja. Wu Dalang masih menantang mereka. King Sui tersenyum. Dia berjalan dan berjongkok. Bahkan jika kakekmu datang, dia hanya akan dipukuli juga. Untuk menunjukkan itu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Oh, benar, apakah kamu takut mati? Lagi pula, aku hanyalah sampah yang tidak berguna dan tidak takut mati. Bukan apa-apa bahkan jika aku mati. Aku sudah makan sampai kenyang dan bersenang-senang.
Dalang tertawa. Kamu benar-benar periang, tetapi kadang-kadang, lebih baik mati daripada hidup. Misalnya, jika aku memotong testismu, apa pendapatmu tentang itu? Tatapan King Sui mendarat di antara kaki Wu Dalang. Wu Dalang menggigil. Dia memiliki perasaan bahwa King Sui tidak akan berani membunuhnya. Dia adalah anak yang boros, dan anak yang boros sebenarnya adalah orang-orang yang paling menikmati hidup. Dia bisa bermain dengan wanita yang berbeda setiap hari, menikmati anggur dan kesenangan sensual, atau merebut wanita yang sudah menikah. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak datang untuk mencarimu. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan membalas dendam. Aku bersumpah, aku jamin, kata Wu Dalang cepat. Dia takut keluar dari akalnya. Jika dia benar-benar kehilangan alatnya, itu benar-benar akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bersumpah bahwa jika kamu mendarat di tanganku lain kali, maka kamu akan menghancurkan testismu sendiri. King Sui tersenyum dan berkata. Wu Dalang dengan cepat bersumpah. Mengucapkan sumpah hanyalah sebuah kata baginya, dia tidak percaya dengan hal seperti itu. Selama dia bisa keluar dari tempat ini dan membuat klannya turun tangan, mereka pasti bisa menjaga King Sui. Jika tidak, Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua tidak akan mampu mengangkat kepala mereka di kota surga yang ditinggalkan. King Sui mengangguk. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat sumpah yang kamu ucapkan tadi. Lain kali kamu jatuh ke tanganku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku mengerti, aku mengerti. Wu Dalang pergi sambil berterima kasih kepada King Sui berulang kali. Namun, dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kelompok itu segera pergi. Meskipun sebagian besar dari mereka terluka parah, mereka harus keluar dari sini bahkan jika mereka harus merangkak. Setelah keluar dari tempat itu, mereka kemudian akan memberitahu orang-orang dari klan Wu untuk membawa mereka kembali. King Sui mengatur agar wanita tua itu menetap. Luka-lukanya baik-baik saja sekarang. King Sui tidak menyangka bahwa resep sederhana seperti ini juga bisa membawa masalah. Tapi kemudian dia menemukan inti dari kecelakaan ini. Seorang wanita yang sudah menikah mendirikan sebuah kios tidak jauh dari wanita tua itu, dan Wu Dalang baru saja mendapatkannya baru-baru ini. Bisnisnya juga tidak berjalan dengan baik, namun, dia melihat bahwa bisnis wanita tua itu menjadi sangat populer. Di masa lalu, kios wanita tua itu lebih buruk daripada miliknya, dengan demikian, dia mengarahkan pandangannya pada wanita tua itu. Karena itu, situasi seperti itu telah terjadi. King Sui juga pernah melihat wanita yang sudah menikah itu sebelumnya. Dia terlihat cukup cantik, dan karena dia sudah menikah, sosoknya diberkahi dengan baik dan tatapannya berkabut. Wu Dalang dianggap sebagai putra boros yang hebat dan jika wanita yang sudah menikah itu tidak cantik, dia tidak akan menyukainya. Sebelumnya, wanita yang sudah menikah juga mendapat beberapa tamparan, dan wajahnya membengkak. Seseorang seperti dia dengan pikiran buruk dan perilaku buruk, bahkan menghasut Wu Dalang untuk menggertak wanita tua itu, pantas dipukuli. Semua ini ternyata kecelakaan, tetapi King Sui tahu bahwa perseteruan dengan Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua telah terjadi. Namun, dia sangat yakin bahwa dia akan mampu menghadapi mereka. Keesokan harinya, King Sui tidak ada hubungannya. Dia menyadari bahwa sudah beberapa hari sejak dia pergi mencari Tante Lingyan dan dengan demikian memutuskan untuk mencarinya. Ada kebutuhan bagi mereka untuk berbicara tentang cinta. Kalau tidak, tidak akan ada kemajuan. Gerbang iblis tidak terlalu jauh dari lokasi King Sui. Tentu saja, itu hanya terjadi jika dia menggunakan 9 langkah benua. Menggunakan hanya satu gerakan, King Sui akan dapat tiba hanya dalam sekejap mata. King Sui muncul di udara dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa jika Tante Lingyan ada, dia pasti akan keluar. Setelah beberapa saat dan tidak ada yang terjadi, dia berbicara, Yan kecil, entah bagaimana dia tahu bahwa dia ada di sekitar. Dia hanya berbicara sekali, memanggil nama, dan berhenti. Tante Lingyan langsung muncul tidak jauh dari King Sui dan meraung, kenapa kamu memanggilku dengan nama aneh seperti itu? Dulu kamu suka aku memanggilmu Yan kecil di masa lalu. Tidak peduli apa, kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu. Tante Lingyan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa tetap tenang saat berbicara dengan pria tak tahu malu ini. Lalu aku harus memanggilmu apa? King Sui tersenyum dan bertanya. Melihat senyum King Sui membuat hati Tante Lingyan gelisah. Bukan karena dia takut, tetapi dia juga tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Kau tidak boleh memanggilku seperti itu. Jawab Tante Lingyan dengan jawaban yang sama. Oh, aku mengerti. Seharusnya Nyonya King. Oh tunggu, itu juga tidak benar. Kamu adalah istriku, jadi ini harus menjadi sesuatu yang orang lain panggil kamu,
King Sui bertindak seolah-olah dia berpikir begitu keras tentang hal itu. Tante Lingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan kepala King Sui. AST 2412 dia akan meninggalkan wilayah surga yang ditinggalkan, klan Wu telah datang. King Sui tahu bahwa tidak ada kekuatan untuk pukulan ini dan dia melakukan ini secara naluriah. Karena itu, dia tidak bergerak dan membiarkannya memukul kepalanya. Itu tidak menyakitkan. Itu tidak menyakitkan sama sekali. King Sui mempertahankan ketenangannya dan meraih tangannya. Berangkat. Tante Lingyan mencoba menarik kembali tangannya. Aku tidak akan. King Sui berkata langsung. Ledakan. Tante Lingyan mendaratkan telapak tangan di dada King Sui. Serangan ini tidak seperti sebelumnya, dia telah menggunakan banyak kekuatan. Berangkat. Tante Lingyan terus berkata, aku tidak akan. Ledakan. Koma. Hanya sampai darah mengalir keluar dari sudut bibir King Sui, Tante Lingyan berhenti. Dia melihat bahwa King Sui masih tersenyum, dan pikirannya berantakan. Apakah pria ini benar-benar miliknya di masa lalu? Dia tidak bisa mengingatnya. Namun, apa yang dia yakini adalah bahwa meskipun seseorang bisa berbohong, tatapan mereka tidak. Apalagi dia juga punya perasaan. Intuisi seorang wanita. Aku tidak mengingatmu, jadi mengapa kamu melakukan ini? Aku bukan lagi orang yang dulu. Aku hanya bisa dianggap sebagai orang lain sekarang. Kamu tidak harus melakukan ini. Tante Lingyan menghela nafas dan menatap King Sui. Bagiku, kamu tidak pernah berubah, tidak sama sekali. Di masa lalu, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak ingin menjadi Raja Iblis. Jika ada hari ketika kamu tidak dapat menekan darah Raja Iblis, kamu menyuruhku untuk menghabisimu, kata King Sui lembut. Apakah kamu akan membunuhku? Tanya Tante Lingyan. Aku tidak akan. Kamu berjanji bahwa kamu akan melahirkan banyak anak untukku, kata King Sui dengan sangat serius. Kali ini, Tante Lingyan tidak memiliki keinginan untuk memukulnya, dia bahkan sedikit linglung. Dia kesepian, sangat kesepian. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ini adalah misinya. Namun, kepada pria yang pernah menjadi suaminya di masa lalu, orang yang telah dia berikan dirinya, yang hampir dia bunuh dengan pedangnya, dia tidak tahu apa perasaannya. Sebelumnya, dia tidak membalas meskipun dia telah memukulnya seperti itu. Dia bisa meletakkan semua penjagaannya di hadapannya. Selanjutnya, orang ini adalah dewa pertempuran, musuh bebuyutan rakyatnya. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa pergi sejauh itu? Jika bukan karena dia mencintainya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan ini? Jangan merasa tertekan. Di masa depan, aku akan datang mencarimu ketika aku merindukanmu. Jika kamu tidak keluar, aku akan berteriak. King Sui tertawa. Tante Lingyan melihat wajah King Sui yang sedikit pucat dan menyeka darah di sudut bibirnya. Tindakan ini bahkan membuat dirinya takut, King Sui juga tercengang. Dia melihat Tante Lingyan yang sedikit bingung. Ini adalah tindakan naluriah Anda. Apakah Anda percaya bahwa Anda telah menjadi istri saya sekarang? Iya, tapi bahkan sekarang, aku tidak mengingatmu, kata Tante Lingyan serius. Itu karena ini adalah misimu. Kami berada di pihak yang berlawanan. Itu karena kamu tidak akan dapat menyelesaikan misimu saat ini jika kamu tidak melupakan aku, King Sui menghela nafas. Tante Lingyan tampaknya dikejutkan oleh kesadaran juga. Dia melihat tangan yang King Sui pegang erat-erat, dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak terlalu membenci perasaan ini. Selain itu, dia juga menyadari bahwa pria ini sekali lagi meninggalkan bayangannya di dalam hatinya. Kamu bisa melepaskan sekarang, kan? Aku akan kembali, kata Tante Lingyan. Lingyan, aku sangat berharap kamu bisa kembali seperti dulu. Aku ingin memberimu kebahagiaan. Kami hampir bisa menyadarinya, tapi aku tidak menyangka semuanya akan berubah seperti ini. King Sui perlahan melepaskan tangannya. Hati-hati, kita masih akan bertemu satu sama lain di masa depan. Oh ya, aku akan pergi. Lain kali kamu datang, kamu tidak akan bisa melihatku, kata Tante Lingyan lembut. Kamu akan pergi ke 3 wilayah atas. Kamu telah mencapai terobosan. Namun, kamu masih harus sangat berhati-hati setelah mencapai tempat itu. Terima kasih. Tante Lingyan memandang King Sui lalu berbalik untuk pergi. Melihat sosok cantik itu perlahan menghilang dari pandangannya, King Sui merasa sangat murung. Dia adalah keberadaan yang sangat berharga baginya, dan dia tidak bisa menangkapnya. Dia merasa sangat kesal. King Sui menoleh dan melihat 2 wanita yang berdiri di sana tanpa dia sadari. Menyingkirkan perasaan muramnya, dia tersenyum dan berjalan mendekat, mengangkat tangan mereka. Kenapa? Apa kalian khawatir aku akan berhubungan dengan wanita lain di luar? Jika kamu tidak senang, kamu tidak perlu memasang senyum yang dipaksakan.
Kami bukan orang luar, kata Shen Huang sambil membelai wajah King Sui. Itu benar. Kalian berdua adalah milikku, dan aku bisa masuk ke dalam dirimu Nona. King Sui mengatakan ini dengan sangat jelas, dengan lebih menekankan pada bagian terakhir. Dasar, kami mencoba menghiburmu, tapi kamu masih ingin menyemburkan sampah. Bei Huang Fan tertawa. Ketika hanya mereka bertiga, mereka sangat santai satu sama lain. Terlebih lagi, mereka telah menikah sangat lama, dengan demikian, sesuatu seperti ini biasa terjadi. Ayo, kita kembali. 4 hari kemudian, King Sui hampir melupakan masalah asosiasi bela diri 9 benua. Dia benar-benar mengira Wu Dalang tidak akan memberitahu keluarganya tentang hal itu. Tapi hari ini, sekelompok besar orang dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua muncul di luar rumahnya. Ada banyak dari mereka, lebih dari 1000, dan mereka mengepung pintu masuk. Beberapa orang yang memimpin semuanya adalah pria muda. Setidaknya, mereka tampak sangat muda. Ketika King Sui keluar, dia melihat wajah yang dikenalnya, Wu Dalang. Cedera Wu Dalang sudah jauh lebih baik, tetapi tidak mungkin dia bisa memulihkan giginya. Bahkan jika ada pil obat yang memungkinkan giginya tumbuh kembali, itu masih membutuhkan waktu. 4-5 hari tidak cukup. Wu Dalang, sepertinya kamu lupa apa yang aku katakan terakhir kali. King Sui dan yang lainnya telah keluar. Lagi pula, di luar terlalu berisik. Aku sebenarnya tidak ingin datang. Dalang, kamu adalah anggota klan Wu kami. Jangan mempermalukan kami. Kelemahanmu adalah penghinaan bagi kami. Apakah kamu masih anggota klan Wu kami? Alasan kami di sini hari ini adalah karena kami, di sini untuk membelamu, kata seorang pemuda dengan dingin, menyela Wu Dalang. Wu Dalang bingung dan dia dengan hati-hati berkata, Paman, dia akan membunuhku. Pemuda itu sangat tampan. Dia memandang Wu Dalang dan berkata, karena Paman akan membelamu, apa yang perlu dikhawatirkan? Jika kamu seorang pria, kamu harus memiliki kemauan yang lebih kuat. Orang-orang yang memimpin ini tampak sangat muda, tetapi King Sui tahu bahwa mereka sedikit lebih tua darinya. Mereka sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah asosiasi bela diri 9 benua, dan akan mengejutkan jika tidak ada ahli muda. Kamu datang ke tempatku beberapa kali untuk membuat masalah. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan belajar. Itu juga akan membuatku tampak seperti orang yang penurut, kata King Sui. Pemuda lain memandang beberapa wanita di belakang King Sui dengan penuh minat, bahkan tidak menyembunyikan kegembiraan dalam tatapannya. King Sui memahaminya sekarang. Mungkin benar bahwa mereka ada di sini untuk membela Wu Dalang dan mendapatkan kembali kehormatan klan Wu. Namun, alasan yang lebih besar masih untuk beberapa wanita. Kalian seharusnya menjadi dewa pertempuran, kan? Sayang sekali kalian bukan dari Istana Surgawi 9 Benua. Bahkan jika memang begitu, apa bedanya? Kami juga dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Meskipun itu hanya cabang, kami dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua yang asli. Kalian bukan apa-apa bagi kami, kata pemuda itu dengan percaya diri. Ini adalah kota surga yang ditinggalkan. Di wilayah surga yang ditinggalkan, saya tidak takut pada kekuatan apapun. King Sui tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah mencapai kekuatan maksimum yang diizinkan di sini? Orang mana yang mampu mendominasi area di sini yang tidak memiliki cara unik? Klan Wu kami tidak pernah berpikir untuk membuat musuh dari yang lain. Andalah yang menamparkan wajah kami, dan kami harus membalas budi, kata pemuda itu dengan tenang. Oh, jadi maksudmu kita yang salah duluan? Tanya King Sui. AST 2413 Wu Chengqi yang tragis, posisi dorong gunung. Oh, jadi maksudmu kita yang salah duluan? Tanya King Sui, memasang senyum yang sebenarnya bukan senyum di wajahnya. Sebenarnya tidak penting apakah kamu benar atau salah. Di dunia ini, kami berbicara dengan kekuatan kami. Jika kami tidak lebih kuat darimu, tidak ada yang bisa kami lakukan bahkan jika kami diganggu. Namun, jika seseorang tidak kuat, konsekuensi dari menindas orang lain harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Kata pria itu. King Sui tersenyum. Maksudmu selama aku cukup kuat, aku bisa menggertakmu sesukaku. Kata-kata pihak lain sudah menjelaskan bahwa dialah yang menggertak mereka. Orang ini masih berusaha untuk menang melalui kata-kata. Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang ingin menggertak klan Wu kita harus membayar harganya. Klan Wu kita tidak akan diganggu dengan sukarela. Tentu saja, pria itu tidak akan mengakui kata-kata King Sui. Meskipun dunia 9 benua adalah dunia di mana tinju yang lebih kuat memiliki hak untuk berbicara,
orang-orang masih memiliki moral yang tinggi, dan orang-orang yang berlebihan tidak akan diterima. Misalnya, jika seorang ahli yang kuat melakukan segala macam perbuatan jahat dan tidak peduli dengan orang lain, maka orang itu kemungkinan besar akan dibunuh oleh pasukan gabungan orang lain. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa norma atau standar. Ada peraturan yang berbeda di antara kekuatan dalam lingkaran. Untuk memasuki lingkaran ini, seseorang harus menerima tes dari anggota yang ada, dan setelah masuk, mereka masih harus mematuhi peraturan lingkaran. Tentu saja, jika kemampuan mereka bisa melampaui lingkaran ini, maka mereka tidak akan dibatasi. Itu karena pada saat itu, orang itu akan menjadi orang yang mengatur peraturan di lingkaran tersebut. Menjadi mendominasi tergantung pada individu. Bahkan jika kamu kuat, akan ada juga orang lain yang seperti mata air. Tidak peduli seberapa jauh mereka didorong ke bawah, mereka tidak akan patah dan hanya akan menanggungnya. Namun, begitu tekanan yang digunakan untuk menekan mereka tidak cukup, mereka akan meledak dengan perlawanan yang sangat kuat. Tidak perlu mengatakan apapun tentang aku yang menggertak klan Wu. Tidak ada yang akan mempercayainya. Alasan aku tidak menjelaskan diriku sendiri adalah karena aku tidak bisa diganggu. Ayo, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? King Sui tersenyum santai. Bagaimana dengan ini? Mari kita bersikap adil. Aku akan mematahkan semua gigimu dan masalah ini akan selesai, kata pria itu. King Sui menatap pria itu. Ini dianggap adil. Bagaimana dengan ini? Kami akan saling memukul tanpa menghindar. Ini akan benar-benar adil. Bagaimana menurutmu? Jika menurutmu ini bisa diterima, aku tidak akan keberatan. Aku bisa bermain denganmu. Mata pria itu berbinar saat dia tersenyum. King Sui tidak mengharapkan pihak lain untuk menyetujui ini, dan dia berjalan keluar. Pria itu juga berjalan menuju King Sui dan berkata, saya dipanggil Wu Chengqi. Saya mungkin tidak akan bisa mengingatnya dan akan melupakannya setelah pertarungan. King Sui tersenyum, menggelengkan kepalanya. Wajah Wu Chengqi menjadi sangat dingin. Aku harap kamu masih bisa bahagia nanti. Mari kita mulai. Aku tidak suka omong kosong di semua tempat, kata King Sui langsung. Wu Chengqi berkobar dan menyerang hati King Sui. King Sui melakukan hal yang sama, memukul jantung lawannya. Ledakan, ledakan. Tidak ada pihak yang menghindar dan keduanya terpesona oleh 3 langkah. King Sui menarik napas. Tubuhnya baik-baik saja, dan Wu Chengqi juga tampak baik-baik saja. Keduanya kembali ke posisi semula dan menyerang sekali lagi di tempat yang sama. Ledakan, ledakan. Kali ini, kedua belah pihak terhuyung-huyung dari 5 langkah. King Sui telah menyerang dengan kemampuan memukul sapi melalui gunung. Teknik tinju ini memiliki sejumlah kemampuan untuk melewati pertahanan. Pukulan yang dipukul oleh pihak lain juga memiliki efek yang sama. Namun, dari kelihatannya, kedua belah pihak tampaknya baik-baik saja. King Sui memiliki kemampuan mengurangi kerusakan pedang terbang dan tidak merasa banyak. Namun, dari kelihatannya, pihak lain juga harus memiliki beberapa item atau teknik unik untuk mengurangi kerusakan yang diterima. Saya harap Anda masih bisa sangat beruntung kali ini. Mata Wu Chengqi berbinar, tapi tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku harap kamu juga bisa menahan ini. Kedua belah pihak menyerang secara bersamaan sekali lagi. King Sui menyerang dengan pukulan yang berkilauan seperti Bima Sakti. Ledakan, ledakan. Kali ini, King Sui masih mundur 5 langkah, tetapi Wu Chengqi dikirim terbang. Bahkan Wu Chengqi tidak mampu menahan serangan yang sepenuhnya bisa mengabaikan semua pertahanan lawan. Dia menyemburkan darah di udara seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. King Sui tahu bahwa serangan ini telah membuat organ internal lawannya dalam keadaan yang mengerikan. Bahkan jika dia tidak mati, dia hampir lumpuh. Transposisi stelar terlalu kuat. Wu Chengqi memandang King Sui dengan tak percaya. Tubuhnya sangat kuat, dan tidak banyak orang di wilayah surga yang ditinggalkan yang bisa melukainya. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda Wu Clan dan juga pemimpin masa depan Wu Clan. Di kota surga yang ditinggalkan ini, dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia sudah menjadi anggota inti klan Wu sejak usia muda, dan ini belum semuanya. Dia juga seseorang di lingkaran tertinggi wilayah surga yang ditinggalkan, tujuan di hati banyak anak muda dan juga bakat hebat yang terkenal. King Sui bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat. Fakta bahwa stellar transposition yang menakutkan tidak menghancurkan organ-organ internalnya adalah sesuatu yang mengejutkannya. Serangan ini telah mengenai jantung pria itu, dan organ-organnya yang lain juga tidak rusak parah. Hatinya menerima pukulan terbesar, tetapi tidak hancur juga. Ini menunjukkan bahwa tubuh Wu Chengqi cukup kuat. King Sui melihat bagaimana Wu Chengqi dalam keadaan mengerikan dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah yang lain. Dia tidak akan mati,
tetapi mungkin akan sangat sulit baginya untuk berkultivasi di masa depan. Namun umurnya tidak akan terpengaruh. Kelemahan terbesar Wu Chengqi adalah wanita. Dia masih muda dan kuat, jadi cintanya pada wanita sebenarnya tidak salah. Namun, Wu Chengqi memiliki mentalitas memangsa terhadap wanita. Selama dia menatap seorang wanita, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Bahkan jika itu hanya sekali, dia akan baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan tangannya di tubuhnya. Kali ini, dia memutuskan untuk membela Wu Dalang karena dia tahu ada beberapa wanita cantik di sana yang seperti peri. Namun, dia akhirnya menjadi lumpuh bahkan sebelum pihak lain mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia merasa hancur. Kultivasinya adalah apa yang telah mendukungnya. Tanpa kultivasinya, dia tidak punya apa-apa lagi. Kemuliaan dan kehormatan yang biasa dia nikmati semuanya akan hilang, dan akan ada banyak orang tidak berguna lainnya yang akan datang untuk mencari masalah. Bahkan mungkin menjadi masalah baginya untuk tetap hidup. King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang asosiasi bela diri 9 benua. Tatapan pria ini telah tertuju pada wanitanya selama ini, dan dia tidak akan bisa melewati dirinya sendiri jika dia tidak mencari kesempatan untuk melumpuhkan pria ini. Semuanya menyerang bersama, bunuh mereka dan balas dendam untuk tuan muda. Saat itu, seorang pria tua berteriak. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika hal seperti ini terjadi pada Wu Chengqi. Karena itu, dia ingin membuat lebih banyak kekacauan dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Itu karena tidak peduli apakah King Sui terbunuh atau tidak, dia harus mati. Inilah betapa tragisnya kehidupan seorang pelayan. Cukup banyak orang yang menyerbu ke arah King Sui dan Manor, tetapi ada beberapa yang berlari keluar di bagian paling depan. Pedang terbang King Sui terbang keluar dan pedang kecil berwarna perak 3 inci itu langsung menembus dahi beberapa orang, membunuh mereka di tempat. Aku tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Kalian tidak berhak dibunuh olehku. Enyahlah selagi moodku belum seburuk itu. King Sui kemudian menyerang dengan posisi dorong gunung. Orang-orang itu tersandung ke belakang, dan beberapa dari mereka terluka parah, bersama dengan beberapa kematian. Posisi dorong gunung adalah yang paling efektif dalam menghadapi sekelompok besar orang yang berlari ke arahnya. Itu karena ada banyak orang, dan mereka tidak bisa mundur. Mountain Pustons sangat lambat, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika target tidak bisa mundur tepat waktu, mereka akan dihancurkan. Kelemahan Mountain Pustons adalah kecepatannya tidak cukup cepat. Jika kekuatan lawan tidak terlalu jauh darinya, maka itu tidak akan mengancam nyawa mereka. Mereka bahkan mungkin tidak terluka dan paling banyak hanya akan disikat ringan. Namun, orang-orang dari klan Wu telah menyerang dengan kuat dan tidak dapat mundur. Itulah mengapa cukup banyak dari mereka yang mendapat pukulan hebat. Untungnya, King Sui telah memperjelas dirinya sebelumnya, dengan demikian, sebagian besar orang telah pergi, menghindari posisi dorong gunung. AST 2414 2 kondisi. Semua orang itu pergi, tapi King Sui tahu ini belum berakhir. Oleh karena itu, dia tidak terlibat dalam pembantaian, dia tetap tidak ingin melakukannya. Dalam setiap acara, hanya beberapa orang yang menjadi pemeran utama, sementara banyak lainnya hanya sebagai figuran. Namun, mereka yang mengambil tindakan untuk membunuh tidak dapat menghindari tanggung jawab. Wu Chengqi pergi dengan sedih. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak melihat ke arah King Sui. Dia tahu bahwa hidupnya hampir mencapai akhir. Dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang akan dia lewatkan. Hidup telah kehilangan kecemerlangannya, dan tidak ada artinya lagi. Dia telah memikirkan untuk hidup dengan kuat, dan mungkin akan datang suatu hari di mana dia bisa pulih. Namun, dia tahu bahwa harapannya hampir tidak ada. Dia telah memiliki terlalu banyak hal di masa lalu, dan sekarang, dia tiba-tiba kehilangan semuanya dalam sehari. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. King Sui tidak peduli dengan mereka. Dia sudah bersikap lunak pada mereka, tidak membuat mereka semua terbunuh secara langsung. Wanita tua itu telah pulih, tetapi King Sui tidak membiarkannya melanjutkan mendirikan kiosnya. Bagaimanapun, dia telah mematahkan tulangnya, jadi dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri untuk waktu yang singkat. Orang normal bahkan membutuhkan setidaknya 100 hari sebelum tulang yang patah disembuhkan. Banyak orang dari gerbang iblis pergi, hanya menyisakan beberapa yang lebih lemah. Namun, ketika King Sui kembali ke gerbang iblis, seseorang di sana memberinya surat. Itu ditulis oleh Tante Lingyan. Hanya ada beberapa baris yang tertulis di atasnya. Secara umum, dikatakan bahwa dia telah pergi dan orang-orang yang tertinggal adalah yang lemah. Dia meminta King Sui untuk tidak menyentuh mereka. Mereka tidak akan melakukan tindakan jahat, tetapi jika mereka melakukannya,
maka dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dengan mereka. King Sui secara alami setuju. Meskipun gerbang iblis sekarang sangat lemah, itu masih merupakan musuh yang tangguh. Bagaimanapun, mereka memiliki binatang penjaga mereka di sini, itu membantu melestarikan yayasan dan warisan mereka. Tanpa disadari, King Sui telah menghabiskan cukup banyak waktu di kota surga yang ditinggalkan dan akhir tahun telah tiba. Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua tidak mengambil tindakan apapun meskipun setengah bulan telah berlalu. Wanita tua itu telah kembali untuk mendirikan kiosnya beberapa waktu lalu. Kali ini, King Sui tahu bahwa kekuatan kuat lainnya tidak akan menyentuh wanita tua itu. Namun, wanita tua itu adalah penyebab dari apa yang terjadi pada Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua. Karena itu, wanita tua itu juga tidak sepenuhnya aman. King Sui memutuskan untuk pergi ke Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua demi keselamatan wanita tua itu. Namun, sebelum King Sui pergi, orang-orang dari Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua telah mendekatinya terlebih dahulu. Mereka bukan satu-satunya yang datang. Kediaman Makanan Sembilan Benua, Manor Kain Sembilan Benua, Asosiasi Perdagangan Sembilan Benua dan kelompok lain telah datang juga, hanya menyisakan orang-orang dari City Lord Manor yang tidak datang. Mereka hanya membawa beberapa orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli yang sangat kuat. Orang-orang ini semuanya adalah orang tua dengan watak yang tidak biasa. Mereka jelas karakter yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama. Beberapa dari mereka tidak benar-benar tersenyum, tetapi ada juga yang tersenyum. Bagaimanapun, mereka semua menganggap udara yang membuat orang menjauh. Ini adalah lingkaran tertinggi di Forsaken Heaven City. Siapapun yang ingin bergabung dengan lingkaran ini harus diterima oleh orang-orang ini atau malah harus menekan mereka. Jika King Sui bisa menekan mereka semua, maka dia tidak perlu terus tinggal di sana. Jika dia tidak bisa, dia harus membiarkan orang-orang ini berurusan dengannya sesuka mereka. Selain itu, orang-orang ini telah melihat fakta ini dengan sangat jelas. Orang-orang dengan ambisi yang bisa menekan mereka tidak akan bisa menerima tinggal di kota surga yang ditinggalkan. Anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di kota surga yang ditinggalkan? Orang yang angkat bicara adalah kepala klan Wu, kakek Wu Chengqi, Wu Tianya. Wu Tianya hanya sedikit tua, dengan sedikit rambut putih di cambangnya. Alisnya tebal dan matanya sangat energik. Hidungnya lebar dan meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memancarkan energi yang kuat. Yang lain tidak angkat bicara dan hanya menatap King Sui dengan sedikit geli di mata mereka. King Sui tersenyum. Sepertinya orang-orang di klan Wu semuanya sama dan berbicara dengan cara yang sama. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu berbicara. Wu tua, biarkan aku berbicara dengan anak muda ini di sini. Seorang pria yang bermartabat melangkah maju. Wu Tianya mengangguk dan berhenti berbicara. Pria itu tampak setengah baya. Dia berjalan tidak jauh dari King Sui dan berkata, saya dipanggil Yang Liu Yun. Tuan King, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Kami selalu dapat menegosiasikan berbagai hal. Masalah apa? Apa yang harus saya selesaikan? King Sui pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini masalah antara kamu dan klan Wu. Kita tidak mungkin membiarkan semuanya begitu saja dan kita harus menyelesaikan ini. Yang Liu Yun tersenyum dan berkata, oh, kamu mengacu pada itu. Mereka sudah datang ke tempatku beberapa kali. Seperti kata pepatah, tidak sopan untuk tidak membalas. Itu akan dianggap selesai setelah aku melakukan beberapa kunjungan ke klan Wu. Bagaimana menurut Anda? King Sui tersenyum dan berkata. Wu Tianya tersentak. Pemuda ini sangat jahat. Jika dia pergi ke klan Wu, dia mungkin akan berakhir membuat kekacauan di sana. Jika balas dendam melahirkan balas dendam, maka tidak akan pernah ada akhir. Mengapa kita tidak membicarakannya? Kami tidak memiliki perselisihan di antara kami dan lebih baik menyelesaikan perselisihan daripada membuat musuh. Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa wajah untuk masalah ini? Yang Liu Yun tersenyum. Aku bisa melakukan itu, selama klan Wu menjanjikan dua syarat kepadaku. King Sui memikirkannya. Oh, apa syaratnya? Tanya Yang Liu Yun. Cacat Wu dalang dan usir dia dari klan Wu. Bisakah syarat pertama dipenuhi? King Sui bertanya dengan senyum yang bukan senyuman. Kamu, jangan berlebihan. Raung Wu Tianya. Yang Liu Yun melambaikan tangannya untuk menjaga Wu Tianya di tempatnya. Dia melihat ke arah King Sui dan berkata, dalang tidak kompeten dan hanya anak yang boros. Mengapa diganggu dengan dia? Anak laki-laki yang boros menimbulkan kerugian terbesar. Pikirkanlah, berapa banyak orang biasa yang telah dia sakiti. Berapa banyak gadis yang telah dia rampas. Dan berapa banyak keluarga yang dia tangisi atau bahkan hancurkan.
Jika kalian merasa bermasalah, saya akan membantumu menyingkirkannya, kata King Sui dengan nada tenang. Jangan berpikir bahwa klan Wu kami takut padamu. Wu Tiannya angkat bicara. Kapan dia pernah begitu marah seperti ini? Kamu tidak takut padaku, tetapi apakah kamu berani mengambil risiko mengadu klanmu melawanku? Jika aku bukan ancaman bagimu, maka kamu akan memusnahkanku sejak lama. Alasan kamu di sini dengan begitu banyak orang adalah karena Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan saya. Saya tidak takut bahwa Anda tidak percaya padaku, tapi aku benar-benar dapat menghapus Wu klan Anda. Saya tidak takut siapapun di wilayah surga yang ditinggalkan. Tatapan tenang King Sui tertuju pada Wu Tiannya. King Sui mengatakan dengan tepat apa yang dirasakan Wu Tiannya. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa atas namanya tidak akan takut kehilangan apapun. Saat ini, King Sui memerankan perannya dengan sangat baik. Baiklah, aku akan berjanji padamu. Apa syarat selanjutnya? Ketika Wu Tiannya mengatakan ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Mengorbankan seorang putra yang boros bukanlah apa-apa, tetapi kapan dia pernah berada dalam keadaan yang begitu mengerikan. Klan Wu mereka mengendalikan cabang asosiasi bela diri 9 benua, dan dia tidak pernah berharap akan didorong ke tingkat seperti itu suatu hari nanti. Syarat kedua, masalah ini muncul karena wanita tua itu dan cucunya. Mereka hanya orang biasa dan saya tidak ingin mereka terlibat dalam semua masalah ini. Oleh karena itu, saya harap ketika kalian berada di kota surga yang ditinggalkan, Anda harus memastikan keselamatan mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, saya akan menyalahkan Anda untuk itu. Tentu saja, Anda dapat menganggap kata-kata saya sebagai lelucon, tetapi bersiaplah untuk konsekuensinya. Anda tidak perlu mengubah gaya hidup mereka, dan tidak perlu mengganggu mereka atau memberitahu mereka tentang hal ini. Setelah mengatakan itu, King Sui mengaktifkan semua gua emasnya. Dia juga mengaktifkan Ki Kaisar, seni mengejar, dan teknik penglihatan surgawi lalu melesat di antara mereka, memegang pedang terbang senjata surgawinya yang berkilau putih. Ketika King Sui kembali ke tempat asalnya, beberapa pembudidaya terkuat menemukan celah kecil di leher mereka.